Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita boleh kembali berjumpa ya bersama dengan saya Pendeta Eri, engkau rumah iman. Kita akan merenungkan firman Tuhan di awal minggu ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang baru, buat nafas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih, kami akan mengawali dengan persekutuan firman-Mu. Tuhan bicara, Tuhan sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami sekalian. Haleluya, amin. Saya baru pulang dari Kalimantan Barat, khususnya dari Kabupaten Bengkayang di daerah Sungai Betung. Kami, ya, saya katakan kami karena saya berjalan bertiga, ada dua teman saya, menuju satu desa di pedalaman untuk melanjutkan pembangunan rumah ibadah gedung gereja yang sudah terhenti 3 tahun karena COVID, ya, karena kami tidak bisa ke Kalimantan Barat karena kondisi COVID yang kita harus hadapi, dan kami melanjutkan pembangunan, ya. Belum selesai pembangunan. Kenapa hal ini dikerjakan? Padahal tempat di mana saya melayani, menggembalakan, masih juga ada banyak kebutuhan yang juga kami butuhkan. Tetapi kami juga harus konsen memikirkan sebuah tempat ibadah untuk umat Tuhan yang berada di desa di daerah Sungai Betung. Puji Tuhan, donatur sudah mendukung sehingga pembangunan boleh berjalan. Belum pasang atap, dinding juga baru sebagian. Jadi kami datang untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Sebelum saya bercerita banyak, kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9. Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 10 dimulai. Injil Lukas pasal 9 ayat 10 berkata, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dengan Dia. Jadi ada rencana Yesus hanya memberi waktu untuk ngobrol dengan murid-muridnya. Tetapi dalam ayat 11, akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan sebenarnya Yesus kepingin ngobrol, bisa bersama dengan 12 muridnya, cari tempat yang sepi, cari tempat yang sunyi di kota yang mungkin kota kecil. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata banyak orang mengetahui kehadiran Yesus, lalu akhirnya Yesus mau gak mau ya menyambut mereka. Perhatikan, Yesus begitu menerima siapapun yang mau datang kepada Dia. Jadi siapapun ya Bapak Ibu yang hari ini hadir, siapapun engkau, Yesus siap menerima kehadiran, kedatangan dari Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi Yesus sambut orang-orang banyak itu, lalu Yesus mengajar, mengadakan mujizat, menyembuhkan. Tapi kemudian ada masalah yang terjadi, ya, masalah yang terjadi pada waktu hari mulai malam, ya, ayat 12-nya Injil Lukas 9 ayat 12. Saya baca ulang, pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat sunyi. Ya, ayat 13, tetapi Ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Nah, perhatikan. Jadi kondisinya waktu itu ya murid-muridnya melihat ini orang banyak, ya sudah berjam-jam bersama dengan Yesus, sudah barang tentu mereka lelah. Mereka ada yang jauh dari tempat tinggalnya, yang terutama juga mereka sudah mengalami lapar karena sudah sekian jam, mungkin berjam-jam bersama dengan Yesus. Ya, Yesus melayani mereka, dan mereka dalam kondisi yang jauh dari mana-mana. Lalu murid-muridnya berkata, suruh mereka cari penginapan, cari tempat makanan, mereka bisa makan. Tetapi kemudian Yesus menjawab apa yang menjadi keinginan
murid-muridnya, ya. Apa yang dikeinginkan murid-muridnya? Yesus menjawab, beri mereka makan. Perhatikan, Yesus memperhatikan tidak hanya masalah rohani, tapi Yesus memperhatikan juga masalah jasmani kita. Ya, ketika murid-muridnya menyampaikan persoalan, justru Yesus memberikan perintah untuk mereka memberi makan. Jadi ini ada sebuah masalah, ada sebuah pergumulan, ada sebuah permintaan, ada sebuah beban yang harus mereka hadapi. Lalu mereka menjawab, di kami hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, rasanya nggak mungkin bisa memberi makan ya ribuan orang yang datang kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita seringkali kita menemukan jalan buntu, seringkali kita menemukan persoalan yang berat, seringkali kita menemukan masalah yang berat, seringkali kita menemukan ya beban yang begitu berat yang kita tidak bisa selesaikan dengan baik. Bahkan kita harus menanti jawaban. Saya ingin katakan, di dalam Yesus ada mujizat. Ya, masih ada mujizat. Ya, mujizat di dalam Yesus. Mujizat menurut caranya Tuhan, bukan cara kita. Ya, murid-muridnya berkata, caranya adalah suruh mereka pergi, cari penginapan, cari tempat makan, cari makanan. Tapi kita perhatikan cara Yesus berbeda. Justru mereka diperintahkan untuk memberi makan. Bapak Ibu sekalian, ketika kami membangun tempat ibadah gereja di daerah pedalaman Kalimantan Barat, rasanya nggak mungkin mulai dari mana, ya 3-4 tahun yang lalu. Tapi kami harus melangkah. Dan ketika terhenti, dana tidak ada, dan kemudian juga COVID ya membuat kami tidak bisa datang ke Kalimantan Barat lagi, dan kami harus lanjutkan. Kami juga berpikir, uang dari mana? Rasanya saya ingin lepas tanggung jawab. Biarkan saja mereka yang melanjutkan. Tetapi Tuhan tetap menuntut, memerintahkan saya dengan tim pekabaran ini, tim misi untuk melanjutkan pekerjaan ini. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di pagi hari ini. Yang pertama, ya, langkah untuk mengalami mujizat dengan caranya Tuhan. Langkah praktis untuk kita mengalami mujizat ya dengan cara Tuhan. Yang pertama datang kepada Tuhan dan mengakui masalah yang sedang kita hadapi. Ya, jadi yang pertama, kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau mengakui ada masalah, ada pergumulan. Ya, jangan ditutup-tutupi, jangan jaga image, ya. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh, tapi mari kita datang kepada Tuhan dan kita akui masalahnya. Ya, dalam Lukas 9 ayat 13 dikatakan tadi, ya, saya bacakan dulu Lukas 9 ayat 13, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Ini masalahnya. Mereka harus memberi makan. Lalu mereka menjawab, mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak itu. Ayat 14, di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ya, perhatikan, ini masalahnya. Ya, mereka katakan sulit untuk memberi mereka makan. Di kami hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Atau kami harus membeli, kalaupun membeli harus butuh dana yang cukup besar, dan itu dalam keadaan sudah malam di tempat yang sunyi, sulit untuk mencari makanan untuk 5.000 orang, itu pun baru laki-laki. Ya, jadi yang pertama, ketika kita punya masalah, datang kepada Tuhan dan kita akui masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, cara yang kedua, periksa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Ya. Jadi Tuhan menuntut untuk mereka memberi makan tidak dari yang tidak ada, tidak dari yang tidak mereka punya, tidak dari yang kita punya, ya, tapi dari yang kita miliki, dari yang kita punya, bukan dari tidak yang kita miliki, ya. Yang Tuhan mau kita mulai dari apa yang ada kita miliki. Ketika Musa berkata, aku nggak bisa berkata-kata di hadapan Firaun. Aku ini seorang yang mungkin rendah diri, nggak bisa ngomong. Tapi Tuhan katakan, apa yang ada di tanganmu, tongkat Tuhan. Ya.
Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan tidak menuntut yang tidak ada dari hidup kita, tapi mulai dari apa yang ada dari diri kita. Mungkin hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Mungkin itu talentamu, mungkin itu karuniamu, karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Mungkin itu adalah kebisaanmu. Ya, apa yang bisa kau kerjakan? Mungkin hanya segenggam tepung, ya, dan sedikit minyak seperti janda di Sarfat. Tuhan tidak pernah menuntut dari yang tidak kita miliki, tapi mulai dari apa yang kita miliki. Mari periksa dari Bapak Ibu sekalian, apa yang kau miliki, persembahkan kepada Tuhan. Tuhan mau pakai untuk menjadikan, ya, mujizat dalam hidupmu. Yang ketiga, langkah apa yang ketiga? Ketika kita ingin mengalami mujizat, belajar untuk mengucap syukur. Yang ketiga, mengucap syukur. Mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Mungkin hanya sedikit, tidak berharga, tidak berguna mungkin kata kita. Mungkin kata orang-orang pun itu kecil, gak ada gunanya, gak ada artinya. Tapi kita belajar mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur kita akan menemukan sebuah mujizat. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita melangkah untuk mengalami mujizat. Ada 3 hal. Yang pertama, datang kepada Tuhan dan akui. Yang kedua, mulai dari apa yang kita miliki, bukan dari yang tidak kita miliki. Yang ketiga, kita mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pagi hari ini, buat firman-Mu. Terima kasih buat pesan Tuhan mujizat. Kami belajar menjalankan apa yang kami jalankan dalam hidup ini dengan apa yang ada, bukan yang tidak ada. Kami belajar untuk datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami belajar untuk mengucap syukur. Terima kasih untuk firman. Hamba berdoa bagi setiap yang hari ini sakit, Tuhan menyembuhkan. Yang sedang putus asa, Tuhan berikan harapan yang baru. Mereka yang sedang punya masalah berat, masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, masalah rumah tangga, Tuhan juga lepaskan, bebaskan. Bagi mereka yang sedang, ya, mengalami sakit, Tuhan juga menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan baik bagi kami. Kami sepakat demi nama Yesus, kami buka hari ini dengan rasa syukur. Kami buka kunci aktivitas kami, kunci pelayanan kami, kunci pekerjaan kami, bisnis kami, bahkan kunci di pekan yang baru, di minggu yang baru ini terbuka. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami turun atas kami sekalian. Haleluya, amin. Cerita tentang perjalanan saya ke Kalimantan Barat, ya, silakan saksikan pada hari Kamis ini pukul 8.30 pagi. Jangan lupa renungan awal minggu setiap hari Senin pukul 8.30. Lalu hari Kamis renungan singkat pukul 8.30 pagi juga, ya. Untuk awal bulan, renungan awal bulan setiap tanggal 1 jam 5 pagi. Itu saja. Salam sehat, ya, tetap semangat. Mujizat ada bersama dengan kita. Tuhan mengadakan mujizat juga melalui hidup kita, ya. Datang kepada Tuhan, sampaikan masalahmu. Yang kedua, ya, mulai dari apa yang kita miliki, bukan yang tidak kita miliki, bukan yang tidak ada dari hidup kita, tapi dari apa yang ada dari hidup kita. Yang ketiga, mengucap syukur untuk segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.